Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmiah dengan NIM 43030200040 akan mempresentasikan tentang hasil dari buku yang saya baca guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih. Buku yang sudah saya baca yaitu buku Ilmu Fikih karya Sudarto. Buku ini berefleksi tentang ibadah, muamalah, munakohat, dan mawaris. Dari hasil saya membaca, yang akan saya presentasikan yaitu mengenai yang pertama toharoh, yang kedua jual beli, yang ketiga pernikahan, dan yang keempat yaitu mawaris. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Saya akan menyampaikan mengenai toharoh. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh yaitu cara yang telah ditentukan oleh syara atau untuk menghilangkan najis dengan berwudu, mandi, dan tayamum untuk menghilangkan hadas dan najis. Toharoh itu hukumnya wajib, telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Alat atau media yang digunakan untuk toharoh berupa air ataupun tanah, atau salah satu di antara keduanya yang menurut sifatnya telah disyariatkan untuk menghilangkan hadas dan najis. Kemudian toharoh itu merupakan ilmu dan amalan yang penting untuk kita pelajari sebagai umat manusia. Selanjutnya macam-macam toharoh. Yang pertama wudu. Allah telah memerintahkan kita untuk melakukan wudu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat wudu yang pertama Islam, yang kedua mumazis atau cukup umur, mampu membedakan mana yang hak dengan mana yang batil, yang ketiga suci dari hadas dan najis, yang keempat menggunakan air yang suci dan mensucikan, dan yang kelima tidak ada penghalang sampainya air kepada kulit. Selanjutnya rukun-rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan siku, yang keempat mengusap sebagian dari kepala, dan yang kelima membasuh kedua telapak kaki, yang terakhir yaitu tertib. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua pintu kemaluan. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhannya laki-laki dengan perempuan dengan catatan keduanya itu telah dewasa dan keduanya itu bukan mahram. Yang keempat, yaitu menyentuh kemaluan atau pintu dubur. Yang kedua, mandi. Mandi menurut hukum fikih yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh anggota tubuh dengan diniati untuk mandi wajib ataupun mandi sunnah. Sebab-sebab mandi. Yang pertama, karena bersetubuh, baik itu keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, karena keluar mani, baik itu disengaja ataupun tidak. Yang ketiga, karena kematian. Hukumnya fardu kifayah untuk memandikan orang yang mati. Yang keempat, yaitu haid atau nifas, wajib untuk mandi wajib bagi orang yang selesai nifas atau haid untuk kembali beribadah. Dan yang kelima, melahirkan atau wiladah, wajib hukumnya untuk mandi wajib bagi orang yang selesai melahirkan atau selesai mengeluarkan darah wiladah, baik itu kondisi anaknya hidup ataupun mati. Rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke semua anggota tubuh. Kemudian sunah-sunah dalam mandi. Yang pertama membaca basmalah pada permulaan mandi. Yang kedua mengawali dengan wudu. Yang ketiga menggosok anggota badan dengan tangan. Yang keempat mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada anggota tubuh yang kiri. Dan yang terakhir berturut-turut. Macam-macam toharoh yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum sendiri memiliki pengertian yaitu mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai dengan siku untuk pengganti mandi atau wudu sebagai ruksoh bagi orang yang tidak dapat memakai air karena adanya udzur.
Udur-udurnya meliputi yang pertama udur karena sakit. Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang benar-benar tidak bisa menggunakan air dalam berwudu. Jika menggunakan air maka sakitnya akan bertambah parah. Yang kedua, udur karena dalam perjalanan, contoh dalam penerbangan. Yang ketiga, udur karena tidak ada air yang suci dan mensucikan. Syarat-syarat tayamum, yang pertama sudah memasuki waktu sholat, yang kedua sudah benar-benar berusaha mencari air tetapi memang tidak ada air yang dapat digunakan untuk mensucikan, yang ketiga menggunakan tanah atau debu yang suci, yang keempat menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum. Sedangkan rukun-rukun tayamum, yang pertama niat, yang kedua mengusap muka menggunakan debu atau tanah yang suci, yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai dengan siku menggunakan debu atau tanah yang suci, dan yang terakhir tertib. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, tiap-tiap yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, adanya air. Misalkan kita sudah melakukan tayamum dan hendak melakukan sholat, tetapi sebelum itu kita menemukan adanya air yang suci dan mensucikan, maka secara langsung tayamum kita itu batal dan kita diwajibkan untuk berwudhu. Macam-macam toharoh yang keempat yaitu air. Macam-macam air itu ada 4. Yang pertama, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang dapat kita minum dan dapat digunakan untuk menyucikan sesuatu. Air tersebut dapat berasal dari langit maupun terbit dari bumi. Contoh, air sungai, air sumur, air hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Sifatnya, air tersebut suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyucikan sesuatu. Macam-macamnya yaitu yang pertama, air yang sudah berubah sifatnya baik warna, rasa, maupun bau yang disebabkan oleh tercampurnya sesuatu yang suci. Misalkan air kopi, air teh, air susu, dan lain sebagainya. Yang kedua, air yang sedikit, tidak mencapai 2 kulah. Yang ketiga, yaitu air pohon-pohonan atau air buah-buahan. Yang ketiga, yaitu air yang bernajis atau air yang tidak suci dan tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Ada 2 macam. Yang pertama, air yang sudah berubah sifatnya, baik bau, rasa, maupun warna, meskipun air itu banyak ataupun sedikit. Yang kedua, air yang sedikit dan bernajis, meskipun belum berubah salah satu dari sifatnya. Yang keempat, air yang makruh, yaitu air yang terjemur oleh panasnya sinar matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air tersebut makruh apabila dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh apabila digunakan untuk pakaian. Kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Ada keadaan di mana perubahan air itu terjadi pada salah satu atau semua sifat 3, yaitu warna, bau, ataupun rasa yang terjadi pada air yang suci dan mensucikan, tetapi air tersebut masih dapat digunakan untuk mensucikan, yaitu yang pertama, berubah karena tempatnya, misalkan air yang mengalir dari lereng. Yang kedua, berubah karena lamanya tersimpan, misalkan air dalam kolam. Yang ketiga, berubah karena sesuatu yang terjadi padanya, misalkan air yang terisi dengan ikan atau kiambang. Yang terakhir, perubahan karena tanah yang suci dan juga sesuatu yang suka memeliharanya, misalkan sumber air, sungai, ataupun danau itu dekat dengan pepohonan, lalu dedaunannya jatuh dan masuk ke dalam air tersebut. Macam-macam toharoh yang kelima yaitu najis. Benda-benda yang najis yaitu yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Yang kedua, darah, segala macam jenis darah kecuali hati dan limfa. Yang ketiga, nanah, baik itu cair maupun kental, karena nanah itu merupakan darah yang membusuk. Yang keempat, segala jenis benda cair yang keluar dari 2 pintu kemaluan manusia. Yang kelima, arak atau sesuatu yang memabukkan. Yang keenam, anjing dan babi. Yang ketujuh, bagian badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi masih hidup.
Macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, berupa kencing dari bayi laki-laki yang belum memakan apapun kecuali ASI dari ibunya. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air kepada bagian yang terkena najis. Kemudian yang kedua yaitu najis mughalladah atau najis berat dari anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan membasuh dengan air 7 kali, dan hendaklah salah satu dari basuhan tersebut menggunakan air yang tercampur dengan tanah. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak ada zat, bau, rasa maupun warnanya. Contoh, kencing yang sudah lama kering. Cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air kepada bagian yang kita rasa itu terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, rasa, bau maupun warnanya, yaitu dengan cara menghilangkan zat, bau, warna maupun rasanya, kecuali pada warna atau bau yang sangat sungkar untuk menghilang. Hal itu dimaafkan. Selanjutnya, istinja. Istinja adalah keluarnya kotoran dari salah satu atau kedua tempat keluarnya kotoran. Wajib hukumnya istinja menggunakan air ataupun batu. Lebih baik istinja itu menggunakan batu kemudian menggunakan air. Syarat sah istinja menggunakan batu itu lebih baik dilakukan sebelum kotoran itu kering dan kotoran tersebut tidak mengenai tempat lain selain keluarnya kotoran. Jika kotoran tersebut sudah kering dan mengenai tempat lain selain dari tempat keluarnya kotoran tersebut, maka istinja dengan batu itu tidak sah, diwajibkan menggunakan air. Dalam buku ini, yang kedua membahas tentang muamalah. Muamalah di sini berupa jual beli. Jual beli sendiri memiliki pengertian yaitu proses perpindahan hak milik ataupun harta ataupun barang kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Jual beli telah diatur oleh Allah dasar hukumnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Rukun-rukun jual beli yang pertama adanya aqaid, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua adanya ma'qud alaih, berupa uang dan barang yang digunakan jual beli. Yang ketiga adanya sigot atau akad jual beli berupa ijab dan qabul. Yang keempat adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat-syarat sah jual beli. Yang pertama, syarat sah jual beli bagi yang melakukan akad, yaitu Islam, baligh, berakal, dan tidak dalam paksaan. Yang kedua, syarat-syarat sah bagi barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu suci. Yang kedua, barang itu dapat dilihat. Yang ketiga, barang itu bermanfaat. Dan yang keempat, barang itu milik sendiri. Serta yang kelima, barang itu dapat diserahkan baik secara cepat maupun lambat. Macam-macam jenis jual beli. Yang pertama, jual beli murabahah, yaitu jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari penjual maupun membeli. Yang kedua yaitu jual beli salam, merupakan transaksi jual beli yang mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada di zaman sekarang, seperti halnya jual beli online. Yang ketiga yaitu jual beli istihna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari pemesan maupun dari penjual. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu jual beli gharar, merupakan jual beli yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur penipuan. Yang kedua, jual beli mudammin, yaitu jual beli hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Yang ketiga yaitu jual beli mulaqih, yaitu jual beli hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Yang keempat yaitu jual beli munabadzah, yaitu jual beli dengan cara tukar menukar kurma basah dengan kurma kering ataupun anggur basah dengan anggur kering. Dan yang kelima
itu jual beli subroh, yaitu dengan cara ditumpuk atau menumpuk. Bagian depan terlihat lebih baik daripada bagian yang dalam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jual beli dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek bendanya. Ada 3, yaitu yang pertama jual beli yang bendanya kelihatan. Yang dimaksud yaitu benda itu ada ketika akad jual beli itu terjadi. Yang kedua yaitu jual beli salam, jual beli yang bendanya itu belum ada. Yang ketiga jual beli yang bendanya tidak ada. Dalam jual beli ini dilarang dalam agama Islam. Kedua, jual beli dari segi pelaku atau subjeknya. Ada 3. Yang pertama yaitu jual beli lisan, yaitu jual beli yang akadnya itu berupa perkataan atau ucapan. Bagi orang yang tidak bisa berbicara itu menggunakan bahasa isyarat. Yang kedua yaitu jual beli dengan perantara, misalkan melalui tulisan atau surat menyurat. Yang ketiga yaitu jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa adanya ijab kabul. Ketiga yaitu jual beli dari segi hukumnya. Menurut jumhur ulama itu ada 2. Yang pertama sahih, yaitu jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian yang kedua ghairu sahih, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam jual beli kita mengenal adanya khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih, ingin melanjutkan ataupun ingin membatalkan akad jual beli karena adanya sesuatu hal. Macam-macam khiyar itu ada 3. Yang pertama khiyar majelis, yaitu memilih untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli ketika masih ada dalam tempat itu. Yang kedua itu khiyar syarat, yaitu memilih untuk membatalkan atau tetap melanjutkan akad jual beli karena adanya syarat tertentu. Yang ketiga khiyar aib, yaitu memilih antara membatalkan ataupun melanjutkan akad jual beli karena adanya cacat dari suatu barang yang diperjualbelikan. Dalam buku ini, yang ketiga itu membahas mengenai munakohat. Munakohat di sini yang dijelaskan yaitu mengenai nikah atau pernikahan. Dasar hukum pernikahan telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Kemudian rukun-rukun nikah itu ada 2, yaitu calon suami dan calon istri. Syarat-syarat pernikahan bagi mempelai. Yang pertama, keduanya jelas identitasnya. Yang dimaksud yaitu jelas nama, keberadaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, keduanya itu sama-sama beragama Islam. Yang ketiga, keduanya itu tidak sedang dilarang untuk melakukan pernikahan. Yang keempat, keduanya itu setuju untuk menjalani pernikahan dan disetujui pula oleh pihak yang akan menikahkan. Dan yang kelima, keduanya itu mencapai usia yang layak. Dalam pernikahan, kita mengenal istilah wali. Beberapa syarat wali dari pihak perempuan yaitu Islam, laki-laki, berakal dan baligh, seseorang yang merdeka, seseorang yang tidak sedang dalam pengampauan, seseorang yang mampu berpikir baik, kemudian seseorang yang tidak dalam masa atau melakukan ibadah ihram, dan yang terakhir adil. Kemudian saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang muslim laki-laki yang merdeka, adil, dan keduanya dapat mendengar serta melihat. Selanjutnya, ijab kabul. Syarat-syarat akad nikah yaitu yang pertama, akad nikah harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Yang kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda. Dan yang ketiga, ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambung, tidak boleh terputus. Sebab-sebab putusnya pernikahan. Yang pertama, putusnya pernikahan karena kehendak dari Allah itu sendiri melalui kematian baik dari pihak istri maupun pihak suami. Yang kedua, putusnya pernikahan atau perkawinan dari kehendak pihak dari suami yaitu dengan talak.
Yang ketiga, putusnya pernikahan karena kehendak dari istri atau disebut juga dengan khulu. Dan yang keempat, putusnya pernikahan karena kehendak dari hakim sebagai pihak ketiga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mawaris. Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak, bagian-bagian tertentu yang dapat diterima oleh ahli waris, dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini saya akan menyampaikannya secara umum. Syarat-syarat waris. Yang pertama, meninggalnya muwaris. Yang kedua, hidupnya waris. Dan yang ketiga, mengetahui status kewarisan. Kemudian rukun-rukun waris. Yang pertama, adanya pewaris. Yang kedua, adanya ahli waris. Dan yang ketiga, adanya harta yang akan diwariskan. Selanjutnya, sebab-sebab hubungan kewarisan. Yang pertama, yaitu sebab hubungan perkawinan atau pernikahan. Yang kedua, sebab hubungan kekerabatan. Dan yang ketiga, sebab hubungan memerdekakan budak. Sebab-sebab penghalang kewarisan. Yang pertama, karena status budak atau hamba sahaya. Yang kedua, yaitu pembunuhan. Bagi orang yang membunuh, itu tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Yang ketiga, yaitu berlainan agama. Yang keempat, murtad. Dan yang kelima, hilang tanpa ada kabar. Selanjutnya, buku kedua yang sudah saya baca yaitu Fikih Islam Lengkap Madhab Syafi'i. Dalam buku ini lebih menjelaskan pada penjelasan hukum-hukum fikih Islami. Pada intinya, buku ini hampir sama isinya dengan buku yang sudah saya baca pertama tadi yaitu Ilmu Fikih. Tetapi penjelasannya lebih luas, terutama dari segi hukum. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, yang akan saya presentasikan mengenai buku yang kedua ini, yaitu mengenai hukum-hukum untuk melengkapi penjelasan saya dari buku yang pertama tadi. Yang pertama, toharoh, berkaitan dengan istinja. Istinja dalam buku ini itu dimaknai sebagai hajat, buang hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian ada beberapa adab dalam membuang hajat. Yang pertama, dalam buang hajat itu tidak boleh di tempat terbuka dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang kedua, buang hajat itu tidak boleh di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat yang digunakan untuk orang berteduh, serta tidak boleh pada lubang. Yang ketiga, tidak boleh berbicara ketika buang air kecil ataupun air besar. Dan yang keempat, tidak boleh menghadap matahari dan bulan, serta membelakangi keduanya. Yang kedua, jual beli. Dalam buku ini dijelaskan hukum jual beli dengan cara salam itu sah, baik itu dibayar dengan tunai ataupun hutang, asal memenuhi 5 syarat. Yang pertama, barang yang diserahkan oleh penjual itu sifatnya jelas. Yang kedua, barang tersebut masih sejenis dan tidak tercampur dengan selainnya. Yang ketiga, barang tersebut tidak dimasak dengan api. Yang keempat, tidak menunjuk langsung barang yang dipesan. Yang kelima, barang tersebut juga tidak termasuk barang yang ditunjuk. Yang ketiga, yaitu nikah. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum nikah itu sunnah bagi yang membutuhkannya. Seorang laki-laki itu boleh menikahi 4 orang wanita merdeka. Dan budak laki-laki itu hanya boleh menikahi 2 orang wanita merdeka. Sedangkan laki-laki merdeka itu tidak boleh menikahi budak wanita, kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak mampu untuk membayar mahar kepada wanita merdeka. Yang kedua, takut berzina apabila dia tidak menikah. Kemudian, wanita yang telah dinikahi itu hukumnya boleh dibatalkan nikahnya apabila terdapat 5 kecacatan dalam diri wanita tersebut, yaitu gila, berpenyakit kusta, berpenyakit sopak, lubang senggama buntu karena tertutup daging, dan lubang senggama buntu karena tertutup tulang. Begitu pula
dengan laki-laki. Hukumnya boleh dituntut untuk membatalkan nikahnya apabila terjadi 5 kecacatan pada tubuh laki-laki tersebut. Yang pertama gila, yang kedua berpenyakit kusta, yang ketiga berpenyakit sopak, yang keempat terputus kemaluannya, dan yang kelima impoten. Yang keempat yaitu mawaris. Dalam mawaris kita mengenal yang adanya wasiat. Nah, hukum wasiat itu boleh terhadap harta yang diketahui maupun tidak diketahui, serta terhadap sesuatu yang ada maupun tiada. Biasanya wasiat itu paling banyak sepertiga dari harta warisan. Kemudian wasiat itu sah apabila memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama dilakukan oleh setiap orang yang balik dan berakal. Yang kedua, barang yang diwasiatkan berupa harta yang dapat berpindah hak miliknya. Dan yang ketiga, wasiat itu untuk keperluan di jalan Allah Ta'ala. Sekian presentasi dari hasil membaca buku ilmu fikih dan fikih Islam lengkap mazhab Syafi'i. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.